bisa Romo keluar dan akhirnya jadi demonstran ya? Tapi saya masih di jalan dan terjebak kemacetan, nggak mungkin pulang lah intinya. Lagi seru-serunya demonstrasi ya di Jalan Kuningan itu. Baik, lalu sekarang saya tertarik dengan ini nih. Romo kan setelah itu berkarya untuk migran juga ya. Lalu setelah itu terpilih juga di Serikat Yesus untuk karya-karya sosial di Asia Pasifik, tapi lalu di tingkat internasional pun Romo selalu dengan pribadi yang disebut di kerasulan sosial. Itu gimana ceritanya? Bergaul dengan para migran, bergaul dengan dulu JRS juga ya saya kira, dengan para pengungsi dan Romo harus kemana-mana dengan karya sosial. Pada dasarnya adalah karena saya merasakan ini panggilan saya karya sosial itu. Panggilan saya dan saya merasa gereja dan Serikat Yesus juga dipanggil untuk menjadi bagian atau menemani para pengungsi, migran, orang-orang yang terpinggir. Itu sungguh-sungguh bagian dari kehidupan kita, bagian dari panggilan kita, identitas kita sebagai Yesuit. Maka untuk saya itu bukan sambilan atau hobi, tetapi sungguh-sungguh keprihatinan dan komitmen. Sehingga kalau ada peluang untuk menyuarakan ini akan saya lakukan. Kalau ada kesempatan untuk berbicara kepada kalangan yang lebih luas, saya lakukan. Termasuk kemudian saya diminta menjadi koordinator karya sosial Serikat Yesus di Asia Pasifik. Dan ini yang membuat saya ketemu dengan semakin banyak orang. Dan harus ke sana kemari ketemu berbagai jenis orang, mulai dari para migran, pengungsi mereka ini sampai ke orang-orang yang mengambil keputusan mengenai nasib mereka. Ada sebuah novel atau film yang kemudian jadi film juga toh, A Man for All Seasons. Saya kira kita sebagai Yesuit harus menjadi itu man for all seasons. Kita bisa hidup di dunia manapun bersama orang-orang sederhana, orang-orang tersingkir. Kita tidak merasa bingung, tetap bisa hidup dan makan dan tidur. Bersama para pengambil keputusan kita juga tidak canggung, dan kita tahu bersama mereka kita memperjuangkan apa, gitu. Jadi kita harus menjadi itu man for all seasons. Nah ini Romo ini kan lulusan Oxford itu, ini sekolah yang luar biasa itu. Nah ini apakah Romo sebenarnya pertanyaannya dua itu belajar apa di situ, lalu yang kedua apakah ini terkait betul dengan kerasulan Romo setelah itu dengan karya sosial terutama yang Romo geluti sampai saat ini. Dan nanti pertanyaannya setelah ini juga jadi provinsial ini, lalu ini nanti apakah ilmunya ini akan berguna atau gimana, akan seperti apa gitu ya. Saya sekolah di Oxford itu ambil S2 dan S3 di bidang Development Studies. Studi pembangunan. Ini adalah sebuah bidang multidisipliner yang melihat perkara-perkara kemiskinan dari berbagai sudut pandang ilmu. Di dalam lingkungan kampus saya waktu itu, sudut pandang yang dipakai adalah ilmu politik, antropologi, dan ekonomi. Jadi melihat persoalan kemiskinan dari berbagai sudut pandang itu. Lalu saya mengambil kekhususan, minat lama saya adalah mengenai hubungan industrial, perburuhan terutama serikat buruh. Jadi Romo dengan belajar itu malah justru ini kan dunia akademis gitu dunia belajar membaca.
dan dengan kerasulan yang di lapangan itu menjadi terkait. Ya, emang itu keinginan saya. Saya ingin agar studi saya punya gaung dan berguna untuk kelompok-kelompok yang selama ini sudah memberi saya tenaga, ya, memberi saya panggilan juga, yaitu kelompok-kelompok orang-orang yang miskin tersingkir itu. Tapi sebenarnya Romo lebih senang mengajar di kampus gitu atau keluyuran di lapangan gitu. Saya itu mungkin dua-duanya saya suka Dua-duanya ya. suka. Saya suka dua-duanya. Saya mengajar suka, keluyuran juga suka. Artinya penelitian, membuat penelitian lalu ubyang-ubyung bersama waktu itu Serikat Buruh itu ya, saya suka. Yang tidak saya sukai adalah mengoreksi ujian. Wah, itu kesusahan banyak orang. Mengajar saya nggak punya soal. Mengoreksi itu yang saya nggak Mengoreksi suka. itu ya. Oke. Baik. Baik Romo, selanjutnya nih, Romo saya pernah ikut kuliah Romo tentang apa itu. Ini kan kaitannya dengan yang Romo pelajari, revolusi industri 4.0 itu. Dan Romo begitu menjelaskan dengan begitu indahnya dan enaknya itu. Nah, tapi sekarang ini situasi yang terjadi adalah pandemi ini, COVID-19. Menurut Romo, ramalan-ramalan revolusi industri 4.0 ini apakah akan banting setir atau berubah atau meleset lah atau gimana? Pandemi ini sebenarnya menyingkap dua gambar yang berbeda ya, membuka dua gambar yang berbeda mengenai revolusi 4.0 yang sering dikatakan orang itu. Gambar pertama itu adalah bahwa janji-janji manis revolusi industri itu tidak seluruhnya benar gitu. Tidak semanis janjinya lah setidaknya. Contoh nih. Kemarin di awal pandemi, kelompok orang paling terdampak yang langsung kelihatan itu adalah para pengemudi ojek online. Ini salah satu contoh. Pengemudi ojek online, transportasi berbasis aplikasi, itu kan di Indonesia ini adalah salah satu wajah paling menonjol dari revolusi industri 4.0. Penerapan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, dalam kegiatan produksi, konsumsi, distribusi, ya. Tetapi ketika pandemi dan ada persoalan ekonomi, korban yang jatuh pertama-tama ya mereka. Jadi revolusi industri itu tidak membuat kelompok ini imun dari pandemi. Tidak membuat kelompok ini aman dari krisis ekonomi. Ternyata ya, malah membuat mereka ini paling rentan, salah satu kelompok paling rentan. Nah, itu sisi pertama. Tidak semua janji revolusi industri 4.0 itu terwujud atau resilient gitu ya, tahan banting gitu. Model bisnisnya, jenis industrinya. Nah, gambar kedua adalah kita mendapatkan insight akan masa depan, wawasan apa yang kira-kira akan terjadi di masa depan, yaitu bahwa teknologi yang menjadi dasar atau motor revolusi industri 4.0 itu ternyata mampu membuat kita mengatasi hambatan-hambatan yang muncul karena pandemi. Jadi ini sisi baiknya, katakanlah begitu ya. Kalau tadi kita melihat sisi lemah dari janji revolusi industri, sekarang kita melihat sisi kuat dari janji revolusi industri tersebut. Yaitu apa yang sekarang kita kenal dengan interaksi daring. Ya, betul. Perkuliahan ternyata bisa dilakukan secara daring. Kemudian forum-forum publik seperti seminar, lokakarya, lalu hearing, dengar pendapat, focus group discussion, itu sekarang semua bisa dilakukan secara daring. Yang tak terbayangkan sebelumnya ya. Rapat-rapat juga. Rapat bisnis, rapat lembaga apapun bisa dilakukan lewat bantuan teknologi ternyata. Interaksi yang dulunya kita
diduga hanya bisa terjadi lewat tatap muka, sekarang dipaksa untuk mengalami percepatan transisi menuju interaksi hanya online. Dan bisa bahkan sampai soal berdoa. Berdoa yang dulu kita katakan ini paling akhir lah berubah karena teknologi. Enggak juga tuh. Sekarang orang bisa berdoa di hadapan laptop, pakai HP, bisa terima komuni batin. Dulu kan enggak. Dan ini semua sisi positif atau sisi terang dari pandemi yang dari revolusi industri yang muncul karena pandemi. Jadi sekali lagi ada 2 gambar yang kita peroleh gara-gara pandemi ini. Baik Romo, ini pandemi ini sangat berdampak pada kehidupan masyarakat, yang terutama masyarakat yang sungguh-sungguh di tengah masyarakat di bawah gitu ya, di ini. Dan Serikat Yesus terutama sekarang provinsialnya adalah orang, saya katakan orang sosial gitu. Bagaimana Serikat Yesus menyikapi pandemi ini dan apa yang dibuat oleh Serikat Yesus Indonesia terutama terhadap situasi pandemi saat ini? Pandemi ini punya efek yang sedemikian luas dan dalam untuk kehidupan masyarakat. Yang pasti adalah kemiskinan ya. Ujung dari pandemi ini kan krisis ekonomi. Krisis ekonomi itu dalam bahasa awam sederhananya adalah orang kehilangan pekerjaan, orang kehilangan nafkah. Dan di dalam dunia kita sekarang kalau orang kehilangan pekerjaan, kehilangan nafkah, itu artinya kualitas hidupnya turun atau bahkan menjadi buruk sekali. Nah, ini efek ekonomi dan masih ada efek yang lain, efek yang kelihatan sekarang. Salah satunya adalah efek politik ya. Pandemi ini membuat para pemimpin politik di seluruh dunia bereaksi rata-rata menjadi melihat ke dalam. Ini yang menarik untuk saya diamati ya. Reaksi kebanyakan para pemimpin dunia ini adalah malah menjadi sempit. Tidak berkomitmen untuk memperbaiki bersama-sama, tapi mencari aman sendiri-sendiri. Negara-negara berebut cari aman sendiri-sendiri, dan ini memperkuat yang kemarin sering dikatakan sebagai politik identitas gitu ya. Nasionalisme sempit, populisme, segala. Ini efek lain dari pandemi. Dan Serikat Yesus melihat efek ini, merasakan juga efek ini. Beberapa lembaga kita juga kesulitan secara keuangan. Paroki-paroki, gereja-gereja tidak punya pemasukan. Dan ini juga sangat konkret, sudah 6 bulan terakhir ini ya. Maka kita sebenarnya juga bagian dari efek pandemi ini. Kita merasakan akibatnya. Tetapi dibanding dengan banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang tidak bisa lagi menyekolahkan anaknya, kita masih beruntung tentu saja. Dan itu membuat kita merasa perlu untuk ikut meringankan beban saudara-saudara kita ini. Nah, caranya adalah yang sudah dilakukan oleh Serikat Yesus melalui lembaga-lembaga karya kita, entah itu paroki, entah itu lembaga pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi, serta lembaga-lembaga sosial kita memberi bantuan. Waktu itu di awal masa pandemi, memberi bantuan secara darurat. Orang itu butuhnya apa toh? Butuhnya adalah makanan, butuhnya adalah uang tunai, macam begitu. Nah, itu yang kita lakukan, dikoordinir oleh Direktur JRS, yaitu Romo Peter. Dia mengkoordinir usaha solidaritas di antara lembaga-lembaga Serikat Yesus ini. Kita juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuskupan, gereja maupun lembaga sekuler non gerejawi yang lain untuk menjangkau
banyak orang, termasuk dalam hal mengumpulkan donasi. Kita bersyukur ya bahwa masih banyak orang baik yang mau ikut terlibat di dalam usaha meringankan beban saudara-saudari kita ini. Kita bekerja sama dengan mereka, menghimpun donasi dari rekan-rekan ini, juga menghimpun bantuan yang berupa tenaga, pikiran, keahlian mereka yang dengan senang hati memberikan waktunya bagi pekerjaan-pekerjaan ini. Itu yang kita lakukan. Baik, Romo ini juga saksi sejarah dari UAP. UAP itu Universal Apostolic Preferences Serikat Yesus. Romo ikut rapat dengan Pater Jenderal. Dan ini ketika didengungkan untuk 10 tahun ke depan persis bersamaan dengan pandemi datang ini. Nah, sebetulnya mungkin kita pengen ngerti apa itu UAP dan sebetulnya mengapa UAP dan untuk apa UAP. UAP Universal Apostolic Preferences atau preferensi apostolik universal ini adalah semacam, kalau saya bisa bilang, GBHN ya untuk rekan-rekan yang dulu akrab dengan istilah Orde Baru ini atau kalau bahasa manajemen sekarang UAP itu seperti tujuan strategis sebuah organisasi. Jadi kalau organisasi punya visi, kemudian di bawah visi itu akan ada tujuan strategis. Nah, UAP itu ini tujuan strategis ini, yaitu apa yang ingin dilakukan oleh Serikat Yesus untuk masa 10 tahun ke depan. Nah, dan UAP ini namanya saja universal ya. Jadi UAP ini mau mengajak semua anggota Serikat Yesus dan rekan-rekan awam yang bekerja bersama para Yesuit untuk melihat kebutuhan gereja dan masyarakat secara universal juga. Jadi bukan hanya mengenai pekerjaan saya, lembaga saya, negara saya, bukan, tetapi seluruh keprihatinan serikat di dunia ini. Maka ada 4 hal yang ditekankan atau yang menjadi tujuan strategis. Yang pertama adalah mengajak orang berjumpa dengan Allah lewat latihan rohani sebagai kekayaan spiritualitas Serikat Yesus. Yang kedua adalah berjalan bersama orang miskin, tersingkir, terpinggir, para pengungsi, para migran, dan membangun masa depan atau membangun kehidupan yang adil dan damai bersama mereka ini ya. Lalu yang ketiga adalah berjalan bersama kaum muda, orang muda untuk mewujudkan masa depan yang penuh harapan. Lalu yang keempat adalah bersama semua orang di dunia ini merawat bumi sebagai rumah bersama. Nah, ini adalah 4 tujuan strategis. Artinya ini akan menjadi horizon, jadi wawasan semua lembaga karya kita, semua komunitas kita, dan untuk kita masing-masing, individu. Kita bisa bertanya, di manakah kaum muda di dalam hidup saya? Apa yang saya lakukan bersama orang miskin? Apa yang bisa saya lakukan untuk merawat bumi? Di level pribadi masing-masing, di komunitas, dan akhirnya di lembaga karya. Dan ini nanti prosesnya adalah UAP ini akan dimasukkan di dalam Renstra lembaga. Rencana strategis lembaga-lembaga karya kita untuk masa 10 tahun ke depan. Itu. Ini menarik sekali. Dan ini pertanyaan terakhir. Di dalam pemerintahan atau sebuah organisasi lembaga gitu ya, itu kan seringkali terkenal istilah ganti pimpinan, ganti kebijakan. Ya. Ini Romo ini kan Juli kemarin dilantik menjadi provinsial baru. Apakah hal ini akan terjadi atau sebetulnya pertanyaannya ini ada prioritas-prioritas apa yang penting untuk Jesuit Indonesia saat ini?
Ya, mau ganti atau mau terus itu untuk saya sekunder ya. Ya, ya. Yang lebih penting sekarang adalah menurut saya apa yang mau kita capai bersama-sama sebagai serikat. Serikat. Ya. Oke. Nah, untuk sampai ke tujuan itu saya bisa memakai cara lama, bisa juga memakai cara baru. Jadi cara ini menurut saya tetap harus mengabdi tujuannya itu. Ya. Nah, tujuan saya bersyukur ya sudah ditentukan oleh UAP. Nggak perlu cari-cari lagi. Ya. Dan UAP itu sangat relevan dengan kehidupan kita di Indonesia. saat ini. Dengan keunikan kita, UAP tidak kaku kok. UAP selalu bisa kita tafsirkan sesuai dengan situasi di mana kita berada. Dan untuk saya jelas sekali UAP itu. Dan saya mendengar banyak rekan Yesuit juga mengatakan UAP sangat-sangat konkret dengan kehidupan kita. Maka untuk itu saya nggak punya masalah ya. Tujuannya jelas. Nah sekarang cara untuk sampai ke sana adalah cara yang paling sekarang menurut saya harusnya paling satu deliberatif, artinya prosesnya itu harus melibatkan diskresi, harus melibatkan sungguh-sungguh cara mengambil keputusan yang benar. Lalu yang kedua harus kolaboratif. Kita harus melibatkan rekan-rekan kerja kita, rekan-rekan awam, keuskupan, banyak orang. Kita kan ditemani oleh banyak orang lain bekerja bersama ini. Itu harus kita libatkan di dalam mengambil keputusan, di dalam karya juga. Dan yang ketiga, cara kerja kita juga haruslah berjejaring. Tidak perlu kita mengerjakan segala hal dari A sampai Z. Kalau ada orang yang bisa mengerjakan A, tidak harus saya kerjakan. Yang penting saya kerjasama dengan dia. Yang bisa saya lakukan adalah B, gitu ya. Dan bersama-sama nanti kita punya tujuan yang sama. Jadi ini 3 cara kerja yang sebagian sudah kita praktekkan. Nah sebagian masih harus kita buktikan lagi ya. Yaitu harus memakai diskresi, kolaborasi, dan jejaring. Ini 3 cara kerja. Dan ada yang lama, ada yang baru nanti. Baik, terima kasih sekali ini pembicaraan kita Romo Provinsial Beni. Baik, saya ngomong dulu dengan pemirsa. Guys, terima kasih sudah bersama-sama kami ngobrol-ngobrol dengan Romo Provinsial Beni ini. Dan kelihatan kan ini provinsial saya ini, saya jadi seperti bimbingan rohani ini, seperti ratio konsiensi ini. Tetapi saya beruntung bahwa kesempatan kali ini kita bisa up close and personal dengan Romo Beni sebagai Provinsial Serikat Yesus Indonesia. Dan sekarang ada kuis yang kedua, itu istimewanya acara Motivi kali ini. Dan hadiahnya tetap sama, yaitu t-shirt. Nah, t-shirt Motivi yang seperti ini, merah ada Motivinya. Dan pertanyaannya adalah siapakah nama baptis Romo Provinsial Romo Beni Hari Juliawan. Nah, ingat ya panggilannya Beni, berarti kurang lebih baptisnya siapa? Silahkan ditulis di kolom komentar yang ada di bawah ini ya. Silahkan, dan nanti yang beruntung akan mendapatkan t-shirt ini. Dan itu ada 3 orang yang akan beruntung mendapatkan t-shirt Motivi. Oke guys, terima kasih sudah bersama-sama kami. Romo Beni, terima kasih. Terima kasih ya, dan kita akan berjumpa lagi dalam kerja-kerja selanjutnya. Terima kasih. Guys, terima kasih. Kita jumpa lagi di episode-episode selanjutnya.